Sabar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu jamaah pengaosan ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ingkang mugi-mugi tansah pikantuk rahmat sahidahipun Allah, sedanten ingkang rawuh wonten majelis taklim Masjid Ali bin Abi Thalib ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mboten kesupen saderengipun sumangga kita tansah munjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Pilih wonten kesempatan injing punika kita taksih pinaringan kesehatan, kesempatan sehingga kita saged nglajengaken pengaosan rutin tholabul ilmi syar'i, membahas inggih menika tafsir Ibnu Katsir. Kita nyuwun dhumateng Allah mugi-mugi dados bekal lan sangu kita mangke menawi sawayah-wayah dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan surat An-Naba yang menjelaskan kepada kita semua tentang berita yang besar, berita yang sangat besar, berita yang seharusnya menjadikan jiwa ini sadar, berita besar yang seharusnya menjadikan seseorang itu semakin mempersiapkan untuk menghadapinya. Kalau kemarin di antara berita besarnya adalah Gunung Semeru, Gunung Semeru yang erupsi, yang mengeluarkan lahar, yang menghancurkan desa, yang menghancurkan banyak dari rumah masyarakat. Maka di sini ada berita yang lebih besar dari meletusnya Gunung Merapi, yaitu berita hari kiamat. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas surat An-Naba ayat 1 sampai 16 nggih. Sehingga pada kesempatan kali ini tafsir surat An-Naba bagian kedua yang insya Allah akan kita bahas dari ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-30. Ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-30. Niki nggih, dereng nggih. Nggih. Nggih, saderengipun kita bahas isi kandunganipun, kita waos rumiyin sesarengan nggih surat An-Naba ayat 17 sampai dengan ayat 30. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqatan. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwajan. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraban. Inna jahannama kanat mirsada. Lit-taghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. La yaduquna fiha bardan wala syaraban. Illa hamiman wa ghassaqa. Jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Alhamdulillah. Monggo Bapak ingkang beto terjemahanipun saged dipun waos. Dan langit pun dibuka, maka terdapatlah beberapa pintu, dan gunung-gunung pun digerak dan menjadi suasana gunung. Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat meninggal bagi mereka yang masuk di neraka, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang masuk di neraka. Mereka tidak bisa
benar-benar merupakan ayat-ayat kami dan segala sesuatu telah kami catat dalam satu kitab catatan amal manusia. Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain ada. Nggih, Masya Allah, matur suwun sangat Bapak. Jazakumullah khairan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-17, Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan, yaumal fasli artinya adalah hari keputusan. Kana miqata adalah suatu hari yang sudah ditetapkan. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, yaqulu ta'ala mukhbiran an yaumil fasli wa huwa yaumul qiyamah. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang hari keputusan, yaitu hari kiamat. Di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Fasli, hari keputusan, Pak. Di antara keputusan yang neraka, keputusan yang terpenting adalah seseorang itu digiring ke surga atau ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Kalau orang-orang kafir maka akan digiring ke neraka. Beda dengan orang-orang yang bertakwa, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berbeda dengan orang-orang yang bertakwa akan digiring ke surga. Jadi yaumul fasli adalah yaumul qiyamah. Annahu muaqqatun bi ajalin ma'dud, bahwasannya sesungguhnya hari tersebut adalah hari yang telah ditetapkan waktunya. Kapan terjadinya sudah ditentukan oleh Allah. Apakah Gunung Semeru itu erupsi, apakah pertanda sudah dekatnya hari kiamat? Apakah termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat adalah banyak gunung yang meletus? Untuk menetapkan tanda-tanda hari kiamat itu harus berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Yang penting bahwasannya di antara erupsi Gunung Merapi yang mengeluarkan laharnya, ini adalah peringatan dari Allah bahwasannya yang namanya bencana, musibah, adab Allah itu datang secara tiba-tiba dan sangat cepat. Sehingga ketika musibah bencana datang, itu manusia tidak bisa, banyak yang tidak bisa menyelamatkan dirinya, hewan ternaknya, harta-hartanya. Paling tidak dia lari menyelamatkan jiwanya. Bahkan kemarin berita yang viral, sinten Pak? Ibu Rumini, Ibu Rumini yang meninggal dalam keadaan berpelukan dengan ibunya, yang nenek yang sudah sepuh. Disuruh lari nggak mau, Pak. Kenapa nggak mau? Karena kasihan dengan orang tuanya yang sudah sepuh, ya nggak bisa jalan, mau gendong ya nggak kuat, ya sudah akhirnya ditemukan jasadnya berpelukan dalam keadaan meninggal dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yaumul fasli, hari kiamat, adalah hari yang la yuzadu alaihi wa la yunqasu minhu. Sudah ditentukan, maknanya tidak bisa diundur dan tidak bisa dikurangi, tidak bisa dimajukan.
wa la ya'lamu waqtahu 'ala ta'yin illallah azza wa jal, dan tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat secara ta'yin, secara pasti, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan nabi yang terdekat, malaikat terdekat, Pak, nggak ada yang tahu. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Apa jawab Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Jadi nggak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 104. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 104, "Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud." Dan kami tidaklah mengundurkannya melainkan sampai waktu tertentu yang sudah ditentukan. Itu adalah yaumul fasli, hari kiamat. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, yaitu hari pada waktu tersebut ditiuplah sangkakala. Hari kiamat ditiupkanlah sangkakala. Fatatuna afwaja, lalu kalian datang berkelompok-kelompok. Jadi Pak, ketika dibangkitkan, ditiup sangkakala, nanti manusia akan datang berkelompok-kelompok. Maksudnya apa? Apakah ini kelompok kajian Masjid Ali bin Abi Thalib? Apakah seperti itu, Pak? Kelompok dusun mana nih, Pak? Karang, apakah karang dumpung, karang gayam dumpo? Maksudnya berkelompok-kelompok bagaimana? Apakah peraliran? Kata Imam Ibnu Jarir mengatakan, yakni ta'ti kullu ummatin ma'a rasuliha. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan maksud dari datang berkelompok-kelompok adalah setiap umat datang bersama nabinya, datang bersama rasulnya. Nih umatnya. Dalam surat Al-Isra ayat 31, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Ingatlah pada hari tersebut kami panggil setiap umat bersama pemimpinnya, yaitu para nabi. Sehingga nanti ketika dikumpulkan, dipanggil berkelompok-kelompok, terlihat umat yang paling banyak, umatnya siapa? Rasulullah SAW. Umatnya Nabi Musa banyak nggak, Pak? Termasuk banyak Bani Israel. Tapi di sana ada Nabi yang ketika dibangkitkan bersama umatnya, tidak memiliki pengikut kecuali 1 atau 2 saja. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulani. Bayangkan, Pak, ini sekelas nabi tapi umatnya, pengikutnya hanya 1 atau 2 saja. Kira-kira apakah dakwah Nabi nggak hikmah? Apakah dakwahnya Nabi itu kurang, penyampaiannya kurang diterima? Nabi itu kan dibimbing dengan wahyu, yang didakwahkan pasti benar, caranya juga benar. Tapi yang mengikuti ada yang cuma 2, 1. Wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan Nabi melihat juga ada nabi yang sama sekali enggak
punya pengikut. Ini namanya nabi yang gimana Pak? Apakah kita katakan nabi yang gagal? Tidak ya, masa nabi adalah istilah nabi gagal? Enggak ada. Tetap nabi itu berhasil, dakwahnya berhasil karena menyampaikan risalah, kenabian, risalah, syariat Allah, meskipun tidak ada pengikutnya. Karena tugas nabi itu adalah cuma menyampaikan, adapun hidayah, taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari menjelaskan tentang ayat ini. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma baina nafkhataini arba'un. Nabi bersabda, jarak waktu di antara kedua tiupan adalah 40. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Jadi jarak waktu antara kedua tiupan pinten Pak? 40. Kira-kira 40 apa ini? 40 jam? Atau 40 hari? Atau 40 bulan? Qalu arba'una yauman. Maka para sahabat pun bertanya, apakah 40 hari wahai Rasulullah? Qala abaitu. Nabi mengatakan, saya enggak mau mengatakannya. Yang penting 40. Qalu arba'una syahran. Para sahabat bertanya lagi, apakah 40 bulan? Qala abaitu, saya menolak untuk mengatakannya. Qalu arba'una sanatan. Para sahabat bertanya lagi, apakah 40 tahun? Qala abaitu. Rasulullah menjawab, aku menolak untuk mengatakannya. Qala summa yunzilullahu minas sama'i ma'an. Di sini Rasulullah menjelaskan bagaimana Allah menghidupkan manusia yang sudah meninggal, sudah jadi tanah. Bagaimana caranya? Summa yunzilullahu minas sama'i ma'an. Kemudian Allah menurunkan air dari langit, menurunkan hujan dari langit. Fayanbutuna kama yanbutul baqal. Niki Pak, Masya Allah nih, kuasanya Allah. Allah menurunkan hujan dari langit, maka yang sudah terkubur dalam tanah nih, kuburan yang banyak sekali, ada kuburan massal nih, ada kuburan yang sekarang nih kuburannya semakin apa Pak? Semakin sempit nih, maksudnya semakin sesak. Kenapa Pak? Kok kuburan sekarang semakin sesak? Kuburan di sini semakin sesak, sana juga semakin sesak. Kenapa Pak? Alasannya? Karena kuburannya dikijing, ditembok. Ya. Maka otomatis lama-kelamaan akan apa? Akan penuh, akan sesak. Beda kalau cuma tanah saja, nanti bertahun-tahun lamanya ya, maka sudah jadi tanah, bisa dipakai lagi. Beda kalau dikasih kijing, apalagi kasih rumah ya, lama kelamaan pasti akan penuh. Jadi Allah menghidupkan manusia jadi dari kuburnya, fayan butu kamayan butul bakal. Allah menurunkan hujan, maka mereka tiba-tiba jedul, bermunculan seperti tumbuhnya sayur mayur bakal. Jadi bahasa Arabnya sayur mayur apa Pak? Bakal, senes bakul nih. Apa Pak? Bakal.
Tapi ini kalau menghafal bahasa Arab, oh bahasa Arabnya sayur mayur apa? Bakul gitu ya, bakul sayur itu. Laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada satu anggota tubuh pun dari manusia melainkan pasti hancur. Semuanya Pak hancur. Illa adman wahidan, kecuali satu tulang. Tulang apa? Wahwa ajbul dhanab. Tulang sebut adalah tulang ekornya. Sudah pernah lihat Pak tulang ekor? Belum pernah gali kubur Ustaz nih. Sehingga nggak tahu tulang ekor kayak apa, apakah kayak ekor gitu? Atau mungkin kita punya fosil tiruan manusia nih, tengkorak itu. Tulang ekor. Taunya brutu nih. Ayam. Apakah benar Pak kalau makan brutu bikin bodoh nih? Iya. Benar nggak? Apa itu mitos? Tapi kalau makan otak ayam, pulo bikin apa? Bikin pinter ya. Dulu ada teman itu sukanya makan kepala ikan, Pak. Bandeng atau gulai cuek atau yang lainnya. Kenapa kok dimakan kepala ikannya? Biar pinter. Ambil otaknya. Beda kalau mungkin ikan salmon nih. Ikan salmon itu bagus. Sejak anak kecil bisa kasih ikan salmon, atau ada kan sekarang ada minyak salmonnya nih. Kan ada usaha Pak, usaha biar pinter nih. Ada faktor gen juga, tapi ada juga ikhtiar. Ya, di antaranya para ulama menganjurkan kismis. Nih, makan kismis. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekor tadilah disusun kembali manusia kelak di hari kiamat. Masya Allah, dari tulang ekor kemudian tumbuh kembali jadi manusia. Hadis riwayat Bukhari. Ayat berikutnya, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Jadi Pak, nanti kalau langit itu dibuka, nanti ada beberapa pintunya. Fakanat abwaba. Abwab itu jamak dari bab. Babun itu pintu. Kalau abwabun pintu-pintu. Untuk apa Pak langit itu dibuka pintu-pintunya? Kita sampai sekarang juga nggak tahu, nggak kelihatan mana pintu langit. Yang penting kita lihat nggak ada yang retak. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari pintu-pintu tadi adalah turukan wa masalika linuzulil malaikah, yaitu yang membentuk jalan-jalan dan jalur-jalur untuk turunnya malaikat. Jadi nanti pada hari kiamat dibuka pintu-pintu, nanti turun Pak para malaikat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan tugas-tugas pada para malaikat. Masing-masing punya tugasnya. Dan nanti pada hari kiamat pintu-pintu langit dibuka, kemudian jadi jalan-jalan dan jalur-jalur turunnya para malaikat. Ketika pintu langit dibuka, ayat berikutnya, wasuyratil jibalu fakanat saraba. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fatamorganalah ia. Gunung Semeru bisa jalan nggak Pak? Gunung Semeru jalan sampai Karanganyar. Wah, jadinya apa nih? Wa taral jibala tahsabuha jamidah, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naml ayat 88, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru maras sahab.
pada hari kiamat kalian melihat gunung tersebut, kamu kira tetap di tempatnya, padahal gunung tersebut berjalan seperti berjalannya awan. Masya Allah, berjalan seperti berjalannya awan. Dalam ayat yang lain, surat Al-Qari'ah, ini Pak, nanti kita ini mempelajari bagaimana kondisi gunung nanti ketika hari kiamat. Seperti fata morgana, ya, seperti berjalan seperti berjalannya awan, atau gunung itu akan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nih, kita punya kapuk dihambur-hamburkan, ya, bulu yang dihambur-hamburkan. Sebagaimana dalam surat Al-Qari'ah ayat 5. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya. Kalau seperti ini kita ingat mungkin peristiwa gunung meletus. Yang mana di antara gunung meletus yang terdahsyat itu ya di Indonesia, Pak. Fakanat saraba, maka menjadi fata morgana. Apa maksud dari fata morgana? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yukhayyalu ilan nadir annaha syai'un. Dihayalkan oleh orang yang memandangnya, terbayang oleh orang yang memandangnya, seakan-akan gunung tersebut adalah sesuatu benda. Walaysat bisyai', padahal kenyataannya tidak demikian. Ba'da hada tadhabu bil kulliyah. Ya. Sesudah itu gunung-gunung tersebut lenyap sama sekali, tidak ada bekasnya. Kita teringat Gunung Tambora yang ada di NTB, Pak. Dulu pernah meletus pada tahun 1815. Itu ketika sebelum meletus itu dalam ketinggian 4.000-an meter. Tapi ketika sesudah meletus tinggal 2.000 meter, Pak. Separuhnya hilang, nggih. Bukan hilang, maksudnya nggih jadi apa? Terbang semuanya, nggih. Fala aina wala asar. Dan nanti di hari kiamat gunung-gunung tersebut lenyap sama sekali tanpa bekas. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Thaha ayat 105 sampai 107. Wa yas'alunaka 'anil jibal, dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Fakul yansifuha rabbi nasfa, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Fayadaruha qa'an safsafa, maka dia Allah akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali, Pak. Jadi ketika gunung itu dihancurkan jadi datar, kayak nggak ada gunung lagi. La tara fiha iwajan wala amta. Ketika datar maka tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya ada tempat yang rendah atau yang tinggi. Namanya datar, nggih. Dalam ayat yang lain surat Al-Kahfi, wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar. Kalau gunung-gunung sudah hancur dah, Pak, datar nih, datar. Itu kayak kejadian, Pak,
meletusnya Gunung Tambora. Itu adalah letusan gunung yang terdahsyat, yang sangat merusak dan sangat merugikan. Berapa Pak korbannya Gunung Tambora itu? Lebih dahsyat dari Gunung Krakatau. Menurut berita bahwasanya Gunung Tambora itu menghilangkan nyawa sampai ratusan ribu. Itu kalau ya ratusan ribu itu bukan hanya Gunung Tambora, tapi ya kalau dikalkulasi sejak awal letusan gunung, yang paling besar adalah menurut ilmuwan Gunung Tambora yang meletus pada tahun 1815. Dulu Pak, tingginya itu sekitar 4.300-an meter. Itu 4.300 itu kan dari permukaan laut menghitungnya. Lah kalau kita bandingkan dengan daratan di Indonesia sekarang, puncak yang tertinggi kan ada di Puncak Jaya Wijaya, Papua. Pinten Pak? Puncaknya tingginya berapa? Sekitar 3.000-an meter saja, 3.050 meter dari permukaan air laut. 3.000. Dulu Tambora Masya Allah 4.300 meter. Nah tadi setelah Tambora ini meletus lebat, maka apa Pak? Yang tersisa tinggal setengahnya. Awalnya 4.300, sekarang jadi ya sekitar 2.800-an meter. Tinggal setengahnya. Itu kalau kita ingat berita peristiwa tersebut ketika Gunung Tambora ini mulai bergetar, itu kurang lebih pada bulan April 1815. Kita belum lahir Dan jam 7 malam Pak, jam 7 malam. Dan ledakannya itu sampai 5 hari. Dan ketika meledak itu mengeluarkan lahar itu malam harinya itu seperti terang benderang. Karena api yang muncul dari gunung tadi. Suasana yang sangat mencekam. Kalau kita lihat berita Gunung Semeru kan mengerikan juga Pak. Yang mana kalau gunung itu sudah meletus, memuntahkan gas panas, abu vulkanik, batu-batuan. Itu ratusan kilometer bahkan sampai mengarah ke puluhan kilometer. Bahkan menurut peneliti bahwasanya ketika Gunung Tambora itu meletus, ada 3 kerajaan kecil yang hangus terbakar. Ada kerajaan namanya Kerajaan Pekat, ada kerajaan Sanggar, dan ada kerajaan Tambora. Yang mana seluruh penghuni dari ketiga kerajaan tersebut meninggal, kecuali hanya segelintir saja. Kalau menurut berita hanya 2 saja Pak, 2 berhasil yang diselamatkan. Nah ketika gunung meletus ada tsunami nggak Pak? Ada nggak? Betul. Nah Gunung Tambora ini ketika meletus membawa material yang longsoran ke arah laut. Sangat membawa material yang besar ke arah laut, sehingga longsoran tersebut menimbulkan tsunami di berbagai pantai di Indonesia, seperti Pantai Bima, Jawa Timur, Maluku, yang mana ketinggian tsunami itu sampai 4 meter. Belum abu vulkaniknya Pak, itu sampai ke Jawa, sampai ke Sulawesi. Belum batu nitrat, batu nitrat itu sampai tercium ke Jakarta. Nah menurut ahli geolog bahwasanya letusan tersebut adalah letusan yang paling terparah sepanjang sejarah.
lebih besar dari Gunung Krakatau. Kalau Krakatau meletusnya kapan, Pak? Kalau tadi kan 1815, Krakatau itu 1883. Selisih berapa itu, Pak? 83 kurangi 15, pinten? 60? 67 nggih. 83 kurangi 15. Itu apa? Para ulama di sini maksudnya ilmuwan, karena ulama itu kan alim ya. Ilmuwan maksudnya menjelaskan perkiraan bahwasannya Gunung Tambora ini letusannya 4 kali lipat dari Krakatau. Sehingga letusannya ini sampai terdengar ke Sumatera, Makassar, Ternate. Masya Allah nih, di Nusa Tenggara Barat letusannya kedengaran sampai Sumatera. Abu vulkaniknya itu perkiraan terbang sejauh pinten, Mbak? 1.300 km. 1.300 km. Dan abu vulkan itu dari ketinggian itu sampai 44 km dari permukaan tanah. Belum volume debunya itu ditaksir mencapai 400 km kubik. Kemarin saja Semeru itu erupsi, Pak. Itu kan kayak malam. Sore-sore itu udah kayak malam. Saking apa, Pak? Tebelnya abu tadi, saking tebelnya maka sinar matahari nggak bisa nembus. Jadi kayak malam. Itu saking tebalnya debu-debu yang bertebangan di langit. Itu sampai ya ratusan kilometer. Sehingga dikisahkan bahwasanya menurut penelitian bahwasanya ketika Tambora meletus itu gelap gulita selama kurang lebih 2 hari. Maklum niki, sinar matahari nggak bisa nembus tebelnya abu-abu niki. Berapa, Pak, korbannya, Pak? Ya, korban kelaparan di Sumbawa itu sampai kurang lebih 38.000. Ya. Kalau di Lombok sendiri 10.000. Jadi menurut beberapa sumber, letusan Gunung Tambora itu menyusutkan populasi penduduk Sumbawa ya hingga tersisa hanya 85.000 orang. Dan ini, Pak, kalau gunung meletus itu korbannya meluas. Bahkan korban meluas, meninggal itu sampai ke Pulau Bali. Pulau Bali itu sekitar 10.000 orang. Yang mana dampak berikutnya sekitar 49.000 meninggal karena penyakit dan kelaparan. Kenapa kok bisa berkepanjangan? Ya, kita berlindung semoga Semeru ini nggak meletus dahsyat nih, karena dampaknya sangat besar. Kenapa kok bencananya itu berkepanjangan, kelaparan berkepanjangan? Karena apa? Semua tumbuhan di Pulau Sumbawa ketika itu hancur total akibat tertutup tebalnya abu niku dan dilalap api. Sehingga bencananya berkepanjangan. Belum lagi selama 2 minggu awan tebal itu masih menyelimuti di sekitar Gunung Tambora, termasuk Bali. Sehingga banyak tanaman budidaya yang hancur, gagal panen, kelaparan. Belum lagi apa, Pak? Partikel-partikel abu yang ada di atmosfer itu menjadikan iklim itu terganggu. Maka apa? Petani pun nggak bisa panen. Bahkan para peneliti menjelaskan menyebabkan kekacauan iklim di Amerika Serikat, Eropa, Kanada, yang
mana setahun setelah letusan Gunung Tambora, berarti 1816, di kawasan Amerika, Eropa itu sama sekali nggak ada musim panas. Cuacanya berubah total. Ya karena tadi partikel abu tadi masih membungkus atmosfer bumi, sehingga menghalangi sinar matahari menerobos ke permukaan tanah. Sehingga paceklik di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, udara apa Pak? Udara menjadi membeku. Bahkan yang terparah itu di Irlandia. Di sana curah hujan dingin, sekitar 65.000 orang meninggal dunia karena kelaparan dan wabah tipes. Terus menyebar ke Eropa, meninggal pinten Pak? 200.000. Covid berapa Pak totalnya Pak? Ini kalau gunung itu kalau meletus itu kerusakannya sangat parah. Belum nanti ketika kita bayangkan ketika hari kiamat. Kemudian Allah berfirman dalam ayat berikutnya, ayat 21, Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang telah disediakan untuk mengintai, yang telah disediakan dan dikhususkan untuk siapa? Littaghina ma'aba, bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka adalah para pembangkang, para pendurhaka yang menentang para rasul. Ma'aba littaghina, ma'aba sebagai tempat kembali mereka. Al-Imam Ibnu Katsir membawakan perkataan Al-Hasan dan Qatadah menjelaskan maksud dari Inna jahannama kanat mirsada. Maksudnya adalah ma min ahadin, tidak ada seorang pun yang akan masuk surga melainkan harus melewati neraka. Maksudnya adalah apa Pak? Melewati sirat. Maka apabila bisa melewati sirat akan selamat. Labisina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Jadi ahqaba itu jamak dari hiqbun, yang artinya suatu masa dari zaman. Para ulama berbeda pendapat, ahqaba ini berabad-abad ini berapa lamanya nih? Yang intinya adalah bahwasannya dalam waktu yang sangat lama. Karena banyak di sini banyak riwayat ya, dalam tafsir Ibnu Katsir ya, ada yang 700.000 tahun ya, puluhan ribu tahun. Yang intinya adalah perhitungan satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Intinya sangat lama sekali. La yaduquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya dan mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula minuman. Nggak ada kesejukan Pak. Kalau kita di rumah alhamdulillah ada apa? AC.
AC alami maksudnya ya. AC alami. Kalau nggak ada AC ya AC beneran atau kipas angin. Kalau di neraka nggak ada kipas angin, nggak ada kesejukan, nggak ada AC. Wala syaraba, dan tidak ada pula minuman. Padahal ketika panas yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan apa Pak? Minuman, bukan makanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini dalam ayat yang berikutnya, la yaduquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Tidak ada kesejukan, tidak ada minuman kecuali air yang mendidih dan nanah. Kecuali air yang mendidih dan nanah. Yang mana para ulama menjelaskan hamim adalah air panas yang telah mencapai puncak didihnya. Lebih panas ya dari lahar. Dan ghassaqa, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ghassaq adalah campuran dari nanah. Nanah dicampur keringat. Ketika penghuni neraka itu banyak luka-lukanya, disiksa mengeluarkan nanah, dicampur dengan keringat, terus dicampur dengan air mata. Karena penduduk neraka itu nangis, dan nangisnya itu bukan nangis air putih enggak Pak, tapi nangisnya adalah nangis darah. Bahkan dijelaskan dalam hadis, nangisnya penghuni neraka itu nangis darah. Seandainya darah tersebut ketika nangis akhirnya jadi lautan, nggak bisa kita bayangkan penduduk neraka nangis darah, darahnya itu jadi lautan. Seandainya kapal itu di situ bisa berjalan, bisa dijadikan apa Pak? Kapal untuk berlayar. Nangis darah. Medeni mboten? Nangis darah. Jadi ghassaq campuran nanah, campuran keringat, air mata. Kalau nanah niku berarti kan yang keluar dari luka-luka ahli neraka. Wa ghassaq ini baridun jiddan, yang mana ghassaq ini, nanah ini sangat dingin sekali. Sangat dingin Pak. Jadi minuman penghuni neraka ada yang sangat panas sekali, dan ada yang sangat dingin sekali. Nanah yang sangat dingin sekali. Plus ditambah bau busuk yang sangat busuk sekali Pak, nggak tertahankan. Kalau di sekarang ada nggak Pak minuman apa yang dingin tapi baunya busuk ya? Nggak bisa dibayangkan nih. Ini tafsiran dari makna ghassaqa. Al-Imam Ibnu Jarir menjelaskan, la yadukuna fiha barda wala syaraba. Di antara makna mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya adalah la yanam abadan. Mereka tidak dapat tidur selamanya. Jadi penghuni neraka itu enggak tidur Pak. Kalau tidur kan berarti siksanya berhenti dulu ya, adabnya berhenti, enggak ada istirahat. Penghuni neraka itu ya enggak ada istirahat, setiap hari, setiap saat disiksa.
Sebagian ahli tafsir menjelaskan bardan la yadukuna fiha bardan, di antara maknanya adalah penghuni neraka merasakan rasa kantuk yang sangat berat. Nah, karena nggak tidur. Mereka penghuni neraka mendapatkan minuman yang sangat panas, yang sangat dingin, tidak merasakan kesejukan, dan tidak pula minuman, nggak tidur, nggak diringankan siksanya. Sebagai apa, Pak? Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Jadi siksa yang mereka penghuni neraka alami merupakan hasil amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Jazaa'a wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sehingga apa? Sehingga mereka sesungguhnya tidak takut kepada hisab. Balasan setimpal karena dahulu mereka di dunia sama sekali nggak percaya adanya akhirat, nggak percaya adanya surga, adanya neraka, sehingga jazaan wifaqa, balasan yang setimpal. Mereka nggak percaya hisab, Pak. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Mereka mendustakan para rasul, mendustakan Al-Qur'an. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, dan segala sesuatu itu telah kami catat dalam suatu kitab. Jadi semua perbuatan manusia telah dicatat dan akan dibalas. Faduku, apa Pak arti faduku? Faduku artinya adalah rasa no. Kalau Jawanya gitu ya. Faduku, rasakanlah. Falan nazidakum illa adaba, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kalian selain adab. Rasakanlah, dan kami tidak akan menambah kepada kalian selain adab. Ini nanti Pak dikatakan kepada penduduk neraka, faduku, rasakanlah. Rasakanlah akibat perbuatanmu yang memperturutkan hawa nafsu di dunia, yang gak ingat Allah, gak ingat akhirat, mendustakan ayat Allah. Rasakanlah, saya gak akan menambah, kami gak akan menambah kepada kalian selain adab yang beraneka ragam, yang banyak sekali. Qatadah menjelaskan bahwasannya tidak ada ayat pun yang lebih keras bagi ahli neraka, bagi penduduk neraka selain ayat ini, Pak. Faduku, rasakanlah. Gimana kalau perasaannya Pak, kita jatuh terus ada orang rasakno, ya, tentunya apa gitu. Jatuh malah dirasakno.
Jadi para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwasanya ayat yang paling keras dalam Al-Qur'an untuk penduduk neraka adalah ayat ini. Fadhuqu, maka rasakanlah. Falan nazidakum illa adaba, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kalian selain adab. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan ayat 17 sampai ayat 30. Di antara faedahnya adalah nama lain dari hari kiamat adalah Yaumul Fasli, hari keputusan. Di antara keputusan yang sangat terpenting dalam hidup kita adalah keputusan seseorang itu akan digiring ke surga atau digiring ke neraka. Itu adalah Yaumul Fasli, hari keputusan, hari kiamat yang sudah ditentukan waktunya, nggak bisa dimajukan, nggak bisa diundur. Kesimpulan berikutnya bahwasannya pada hari kiamat tersebut ditiup sangkakala dan manusia akan datang berkelompok-kelompok bersama nabinya. Terus langit dibuka menjadi beberapa pintu, sehingga menjadi beberapa jalan jalur malaikat turun. Kemudian gunung-gunung dijalankan, maka kamu lihat seolah-olah fata morgana. Yang tadi kita bahas tentang gunung ya, karena kita sekarang baru kejadian Gunung Semeru ya. Yang mudah-mudahan ini kita ambil hikmahnya, menyadarkan seseorang dari kesesatan, dari kesyirikan. Bagaimana adab itu enggak turun? Karena apa? Ya mereka melakukan kesyirikan, menyembelih sapi atau kerbau, mereka tanam kepalanya untuk menolak bala. Kesyirikan itu justru akan mengundang apa? Bencana. Mau bangun jembatan apa Pak? Mau bangun jembatan, nyembelih kerbau, nyembelih sapi. Buktinya apa? Jembatan apa Pak namanya? Jembatan Geladak Perak itu kan juga roboh Pak. Jembatannya tinggi sekali Padahal itu udah aksesnya terputus, itu jembatannya itu sampai terputus, kena lahar dingin. Gak bisa kita bayangkan berapa tingginya lahar dingin menikah. Rumah saja bisa kelelep istilahnya Sehingga mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa gunung meletus gunung erupsi ini, sehingga menyadarkan seseorang agar segera tobat sebelum hari kiamat itu datang. Kemudian berikutnya ayat 21 sampai 30 kesimpulannya adalah tentang adab neraka yang di sana ada tempat-tempat mengintai untuk orang yang melampaui batas, tinggal berabad-abad lamanya, yang tidak merasakan kedinginan, maksudnya nggak merasakan kesejukan minuman kecuali air yang mendidih dan nanah, sebagai balasan yang setimpal, karena mereka nggak percaya adanya hari pembalasan, karena mereka kafir, mengingkari, mendustakan hari kebangkitan. Sehingga mereka mendapatkan ayat yang keras untuk penghuni neraka, fadhuqu, maka rasakanlah.
falan nazidakum illa adaba, maka kami tidak akan menambah kalian melainkan adab. Ini keadaan penghuni neraka yang insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ayat 31 sampai 40 tentang kondisi penghuni surga yang di sana ada beberapa kenikmatan yang menjadi dambaan setiap insan, yang semoga kejadian ini, peristiwa Semeru ini semakin menyadarkan kita semua untuk siap-siap mencari bekal sebanyak-banyaknya sebelum datang waktunya. Semoga dengan peristiwa tersebut kita paling tidak mendoakan saudara kita bantu sesuai dengan kemampuan kita apa yang kita miliki. Paling tidak doa, semoga Allah menjaga saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan peristiwa tersebut semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadikan kita semangat dalam menghadiri majelis taklim, majelis ilmu yang sangat penting sekali, terutama di zaman sekarang ini yang mana seseorang butuh bimbingan ilmu. Karena tanpa ilmu hidup seseorang nggak akan terarah, akan gelisah dan tidak akan mendapatkan ketenangan. Ilmulah yang akan menuntun ke jalan yang lurus. Dengan ilmu maka seseorang akan mendapatkan petunjuk Allah. Maka insya Allah seseorang apabila istiqomah menuntut ilmu, maka insya Allah akan istiqomah di dalam menjalankan agama Allah, menjalankan syariat Allah. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan mohon maaf. Fanas'allahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.